yang disampaikan oleh Ibu Dwipa Handayani, Eskom MMSI selaku Wadik 2. Dipersilakan Ibu. Nah, itu Bu, untuk suaranya mohon didekatkan ke headsetnya Bu, karena tidak terdengar. kelihatannya kendala di headset atau di apa di mikrofonnya Ibu. Yes. Saya dulu deh kalau gitu ya, Mas Tony. Boleh, Pak. Mungkin kita selanjutnya ya. Selanjutnya pembekalan tentang kemahasiswaan yang disampaikan oleh Bapak Priyo Kustanto ST Mkom selaku Wadik 3. Dipersilakan Bapak Priyo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di kampus kita yang pada kesempatan ini masih dilaksanakan kegiatannya secara daring. Masih kelihatan nggak ini screen saya? Keren, Pak. Terlihat ya? Terlihat ya. Oke, jadi saya akan singkat bahwa kegiatan kemahasiswaan atau bidang 3 itu melingkupi kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Di Fakultas Ilmu Komputer kebetulan yang bertanggung jawab membantu dekan adalah saya. Oke, sebagai mahasiswa tentunya berkuliah itu harapannya adalah mendapatkan hard skill. Bidang ilmu komputer itu hard skill-nya banyak sekali. Jadi pemahaman dan keterampilan di bidang ilmu komputer banyak sekali. Sebagai gambaran apa itu hard skill dan soft skill, kita bisa perhatikan. Nah, ketika ada satu pekerjaan, ini memang contohnya agak beda dengan komputer, tapi ada satu pekerjaan, maka biasanya pekerjaan itu memerlukan kerjasama dari beberapa orang yang memiliki berbagai keterampilan. Jadi keterampilan orang yang berhubungan dengan orang lain itu yang kita sebut adalah interpersonal skill. Nah, keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri, memanage waktu dan sebagainya itu adalah yang intrapersonal skill. Jadi selain tadi hard skill itu kalau informatika berarti ya bisa misalnya bisa ngoding, bisa bikin website gitu ya, tahu data science, tahu artificial intelligence dan sebagainya itu adalah hard skill. Nah, kalau soft skill-nya interaksi antara kita dengan orang lain, interaksi antara kita dengan teman-teman, interaksi kita dengan yang statusnya lebih tinggi, dan interaksi antara kita dengan yang statusnya di bawah kita. Jadi ini adalah gabungan ya interpersonal skill dan interpersonal skill. Contoh-contohnya nanti bisa ke depannya diperdalam, tetapi ini hanya beberapa yang saya tampilkan. Misalnya bagaimana kita juga harus bisa memanage waktu kita, memanage perubahan ya, mengubah keyakinan, proses berpikir kreatif, dimulai dari mindset berpikir positif,
kemudian itu akan muncul sebagai energi yang positif dalam diri kita. Kemudian kita munculkan itu dalam aktivitas dan perilaku kita. Jadi kita berinteraksi sama teman dan sebagainya, itu jadi lebih baik gitu. Kalau pemain bola, lari, menendang, merebut bola itu adalah hard skill-nya. Soft skill-nya ngapain? Soft skill-nya adalah kemampuan bekerja sama. Jadi kalau 11 orang di lapangan, kalau yang satu orang mau main sendiri, yang lainnya ditinggalin, nggak mungkin menang. Jadi harus bareng-bareng gitu, kerjasama dengan timnya dan kelompoknya. Dan harus juga bisa mengambil inisiatif. Kalau orang main bola kan pasti ada pergerakan tanpa bola ya dan sebagainya. Berani mengambil keputusan kapan menendang bola dan sebagainya. Kemudian harus gigih. Tapi kalau nggak gigih, ya kalah gitu dengan yang lainnya. Nah ini juga bisa kita ambil sebagai bagian dari soft skill-nya informatika. Nah, informatika itu harus gigih. Tadi kata Mas Bang Tony itu cerdas ya, cerdas. Kreatif apa tadi dan sebagainya nanti ya di akhir. Ya, kemudian berarti, nah silahkan nanti Anda coba identifikasi teknik informatika. Ini masih teknik ya, saya belum ganti, harusnya diganti. Informatika, hard skill-nya dan soft skill-nya apa? Ini tugas singkat. Silakan selama PPKMB ini soft skill-nya informatika kira-kira apa? Nah, di antara yang bisa diberikan gambaran, bagaimana kita harus belajar efektif, memanage waktu, memanajemen stres, menghadapi permasalahan dalam belajar dan kedisiplinan. Nah, selain itu di kampus juga mahasiswa ada organisasi kemahasiswaan. Kalau di Fasilkom nanti ada BEM Fasilkom. Kalau di tingkat universitas itu ada BEM universitas, ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ke depan di Fasilkom karena kita baru berdiri setahun ini alih bentuk dari teknik informatika, kita akan kembangkan kegiatan-kegiatan mahasiswa di bidang informatika komputer. Saat ini nanti ada Bang Roberto, itu dia sudah mulai terrekognisi oleh Google. Ya, Google adalah lembaga yang levelnya internasional dan dia nanti menjadi pimpinan, menjadi lead buat mahasiswa di Barajaya untuk student club. Jadi Google Development Student Club. Kemudian ada di informatika juga sedang dibentuk English Club. Kemudian nanti kedepannya ada mungkin machine learning, artificial intelligence. Nah, student club yang seperti itu nanti akan dibangun, kemudian mahasiswanya dibina dan kemudian kita bikin kompetisi, kemudian kita ikut kompetisi keluar. Nah, karena itu terlaksana dengan baik, maka nilai-nilai yang terkait sama pengembangan diri mahasiswa, kemudian juga untuk institusi kita, prodi dan universitas juga akan bertambah menjadi baik. Nah, selain itu boleh silakan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, olahraga ya, BEM juga bikin kegiatan olahraga tuh, BEM Fasilkom rutin dan seterusnya. Jadi nanti kita ikuti kegiatan-kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh Dikti dan yang didukung juga oleh universitas. Ini sebagian di antaranya. Nah, ada Olimpiade MIPA, ada MTQ. MTQ itu Bang Iksan nanti yang bicara juga dia pernah ikut MTQ nasional ke Aceh ya waktu itu. Oke. Ini di antaranya ya. Nah, mahasiswa kita, mahasiswa yang kuliah di informatika juga mendapat kesempatan beasiswa. Tapi yang namanya beasiswa, karena kuotanya mungkin terbatas, maka setiap orang harus bersaing. Apa yang menjadi bagian dari persaingan itu adalah satu, ya tentunya akademik. Yang kedua memang kebutuhan. Jadi beberapa penyelenggara beasiswa itu mensyaratkan, misalnya, oh ini saya mau ngasih beasiswa yang memang mahasiswanya itu pintar dan dia secara ekonomi perlu dibantu. Karena itu nanti kan ada syarat-syarat ya yang harus dipenuhi. Nah, jadi banyak diantaranya kesempatan beasiswa kalau sekarang namanya itu UKT ya, bantuan UKT, uang kuliah tunggal dari pemerintah. Tapi kita juga pernah tuh ada dari BRI, dari Pemkot Bekasi, bidik misi. Kalau bidik misi itu sekarang ya masih ada namanya ya, kalau nggak salah sekarang bentuknya seperti UKT. Nah, ini prestasi yang pernah diraih dulu bagian dari masa kita.
Nah, ini fasilitas kita di kampus ada klinik, silakan mahasiswa kalau membutuhkan klinik gratis gitu kan, dekat Fasilkom lokasinya, ada ATM, ada perpustakaan, ada masjid. Ini ada kegiatan-kegiatan yang di antaranya ada granat dan UKM yang lainnya. Ya, laboratorium itu nanti juga bisa digunakan untuk kegiatan akademik. Jadi kalau kuliahnya masih online, tetapi praktikum nanti akan offline. Praktikum dan beberapa kegiatan yang lain digilir offline. Alumni nanti akan dimaksimalkan. Kita punya alumni sudah banyak sekali. Ada yang di BUMN, ada yang di pemerintahan, ya pegawai negeri, ada yang di polisi juga ada, dan di swasta lebih banyak lagi. Jadi jangan takut bahwa Universitas Bhayangkara itu alumninya udah 1000 lebih untuk yang prodi informatikanya. Jadi kita akan bisa buat link dengan teman-teman alumni yang nanti insya Allah bentuk organisasinya akan diperkuat gitu, organisasi alumni, dan akan bekerja sama dengan fakultas. Di bentuk kerjasama kita ngikut banyak ke kegiatan MBKM, ya, selain dengan lembaga yang lainnya. Saat ini yang lagi marak adalah Merdeka Belajar dengan Dikti, dan Dikti memfasilitasi kampus kita ketemu sama industri, kampus kita ketemu sama perusahaan. Saat ini ada 46 mahasiswa kita yang ikut studi independen di 12 perusahaan. Ada yang studi independennya buat game, ada yang website ya, UX, kemudian ada juga yang program-program yang lainnya, studi independen dan magang merdeka. Nah, kemudian pertukaran pelajar. Kita juga kerjasama dengan kampus yang sudah terkoneksi sama kita. Di antaranya yang sudah dilaksanakan itu dengan Presiden University, dengan San Pedro yang di Nusa Tenggara Timur, karena mereka butuh bantuan gitu kan, dan koneksi dengan universitas. Kemudian mereka ikut dengan kita dalam pembelajarannya. Berikutnya Universitas Mindanao, dan satu orang mahasiswa saat ini dijadwalkan mengikuti pertukaran mahasiswa internasional di Inggris ya, di Britania Raya, dan saat ini jadwalnya akan berangkat, sedang menunggu visa. Jadi ada program namanya International Student Mobility Award ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja sementara sebagian dari informasi yang bisa diberikan. Jadi intinya selama 4 tahun berkuliah nanti silakan Anda kembangkan skill-nya di bidang informatika. Saya yakin semua punya dasar gitu, tapi mungkin di kampus ini bisa menjadi bagian dari mempercepat gitu kan perkembangan skill kita di dunia informatika yang berkembang cepat, plus karakter atau soft skill yang menjadi bagian dari kehidupan kita, karena itu adalah nanti menjadi bekal utama ketika kita bisa terjun di masyarakat. Selain hard skill, itu pasti juga soft skill. 4 tahun ini menjadi laboratorium buat diri kita, buat pengembangan diri, baik secara hard skill maupun soft skill. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti bisa diikuti video-video di Fasilkom UBJ dan informasi dari media sosial Fasilkom lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Priyo atas materinya, mungkin tadi ya, dari soft skill dan hard skill. Mungkin bisa membangun bersama-sama nanti kita dalam kampus ini. Oke, selanjutnya mungkin kita dari awal kembali untuk pembekalan matrikulasi akademis yang disampaikan oleh Bapak Sugiatno selaku Wadik 1. Apakah Oke, Mas. ya? Silakan Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan tagline-nya Ibu Dekan, bahwasanya slogan
kita adalah Fasilkom cerdas. Ya, Fasilkom cerdas nanti akan diberikan apa itu Fasilkom cerdas. Nah, itu sebagai tagline dan slogan untuk Fasilkom Ubarajaya. Nah, adik-adik sekalian, saya sapa dulu. Saya mulai dulu dari Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta waktu keimanan kita, kesehatan kita pada pagi hari bisa berkumpul dalam rangka ini intinya adalah silaturahmi. Selain kita berkenalan dengan teman-teman seangkatan, teman-teman angkatan yang kakak kelas dan sebagainya, dengan struktural, nanti dengan dosen dan seterusnya, kita diberikan waktu yang baik ini untuk berkenalan dalam rangka pengenalan lingkungan kampus. Adik-adik sekalian, Anda dalam memilih prodi ini adalah saya kira yang tepat, karena saat ini kebutuhan SDM bidang informatika khususnya dan bidang ilmu komputer umumnya, karena bidang ilmu komputer itu banyak, jadi tidak hanya informatika, itu saat ini sedang dibutuhkan banyak oleh perusahaan. Jadi ketika di waktu pandemi seperti ini, sementara banyak orang yang di PHK, perusahaan mengurangi tenaga kerja, sementara bidang informatika atau bidang lain seperti kesehatan dan seterusnya itu membutuhkan banyak sumber daya manusia. Maaf, saya sebentar. Saya lanjutkan. Bidang komputer itu sebetulnya ada 6 skema, seperti kalau kita kenal selama ini ada teknik komputer atau bahasanya sekarang dikenal dengan namanya sistem komputer. Yang pertama, ini adalah program studi yang berkaitan dengan hardware. Kemudian ada ilmu sistem informasi, ya, bidang sistem informasi. Ini yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi, ya, sistem informasinya. Nah, jadi kalau nanti teman-teman ditanya apa bedanya informatika dengan teknik komputer, sistem informasi, kemudian ada lagi rekayasa perangkat lunak, bedanya dengan teknologi informasi, bedanya dengan cyber security, dan bedanya dengan informatika. Jadi nanti teman-teman bisa menjelaskan posisi kita itu ada di mana. Nah, tapi umumnya di masyarakat, ya, di lingkungan kita itu ketika ditanya, oh kita ini kuliah di bidang ilmu komputer, seolah-olah kita harus tahu semuanya, ya, itu ya. Ya. Jadi seolah-olah kita harus tahu semuanya, bidang ilmu komputer itu kita harus kita kuasai. Nah, itu di masyarakat, ya, di masyarakat seperti itu berkembangnya. Kita harus bisa menguasai semuanya. Oke, saya lanjutkan. Saya memang tidak membuat slide ini secara lesan secara langsung. Adik-adik semuanya, bidang ilmu komputer atau informatika atau istilahnya computer science, ini adalah bidang yang memang ruang lingkupnya paling luas dibandingkan dengan bidang lainnya. Sangat luas sekali. Karena bisa mencakup sisi hardware yang selama ini kita ketahui ada bidang IoT, nah itu kan hardware sebetulnya. Nah itu kita bisa kuasai. Kemudian ada bidang software, ya software. Nah
Namun entry point dari bidang informatika itu adalah kalau sebetulnya banyak sekali yang perlu bisa kita kuasai, tapi dalam kurikulum kita itu kita batasi hanya 4. Yang pertama itu berkaitan dengan pengetahuan apa yang harus kita kuasai adalah pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Jadi orang informatika itu harus berpikir kritis. Nah, berpikir kritisnya seperti apa? Misalnya, kita itu kalau nanti bekerja di perusahaan atau mungkin saat ini yang ada yang sudah bekerja atau mungkin lihat situasi di masyarakat atau sekitar kita itu dalam implementasi penggunaan komputernya itu agak kurang. Nah, itu bagaimana bisa memberikan solusi? Ya, bagaimana bisa memberikan solusinya? Jadi berpikir logis, ya, logis, kritis, sistematis, inovatif. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kalau tadi saya sebutkan kalau karena kita kuliah di bidang informatika seolah-olah kita harus menguasai semuanya yang berkaitan dengan komputer. Nah, jadi kita ini di bidang informatika wajib menguasai memang betul cara kerja komputer, ya. Dan cara kerja peripheral yang berhubungan dengan komputer. Misalnya, kalau kita sudah menguasai cara kerja komputer, kita ingin menyambungkan dengan kamera, webcam yang ada di satu lingkungan dalam satu RT kita, ya, RT atau RW. Jadi misalnya kita disuruh untuk memasang CCTV untuk di lingkungan RT atau RW yang ada di sekitar perumahan kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti kan ada perangkat atau peripheral atau device yang akan terkoneksi dengan komputer kita. Nah, jadi kita harus tahu cara kerjanya. Paling enggak bisa membaca manual buku yang ada di dalam produk itu. Kemudian yang ketiga, bisa mengembangkan algoritma atau metode yang nanti diimplementasikan. Nah, ini yang sekarang sedang berkembang. Jadi, algoritma itu adalah sebetulnya aslinya itu adalah berupa matematis. Ya, jadi tidak jauh dari penambahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Jadi itulah algoritma. Jadi kalau dulu kita belajar matematik itu hanya pada sisi konsep berhitung, ya, konsep berhitung 1 tambah 1 tambah sekian dikalikan sekian, hasilnya sekian. Nah, bagaimana sebuah implementasi di dalam ilmu komputer? Jadi bukan bilangan yang ditambahkan adalah variabel dari sebuah misalnya alat dengan alat lain. Sehingga kalau sekarang ini teknologi istilahnya ada artificial intelligence, nah, atau kecerdasan buatan yang sudah ditanam ke dalam sebuah sistem. Nah, jadi kalau misalnya sebagai contoh, saya menggambarkan ketika kita membuka sebuah aplikasi Bukalapak, pasti dari misalnya 5 orang sama-sama membuka akun aplikasinya Bukalapak. Pasti, dan saya pastikan, iklan yang muncul akan beda-beda. Ya, karena apa? Ya, iklan yang muncul beda-beda antara 5 orang itu karena kebiasaan dari masing-masing itu barang yang dibutuhkan apa. Sehingga Bukalapak bisa prediksi, oh si A ini sering membutuhkan alat apa, si B itu sering membutuhkan barang apa, si C itu sering beli alat apa. Nah, sehingga itulah yang dilakukan oleh sebuah sistem yang menggunakan sistem algoritma atau kecerdasan buatan. Jadi, sebagai contoh lain misalnya ketika kita buka YouTube, pasti iklannya antar satu dengan yang lain. Yang sering buka YouTube itu beda-beda. Karena YouTube melihat
kebiasaan akun ini atau seseorang itu mengakses akun aplikasi apa saja. Jadi itulah contoh dari implementasi algoritma yang digunakan dalam sebuah sistem. Nah, ini adalah algoritma ini yang nantinya harus teman-teman kuasai ketika belajar di informatika. Karena apa? Produk yang nantinya harus dihasilkan dari bidang informatika adalah mengimplementasikan algoritma ke dalam sistem. Ya. Jadi kalau prodi sistem informasi itu boleh-boleh saja membuat aplikasi penjualan, ya, masih boleh. Tapi kalau informatika wajib tambahkan aplikasi sistem informasi penjualan dengan menggunakan algoritma apa. Nah, itu contoh. Ya, contoh dari produk dari orang sistem informasi dengan bedanya dengan orang informatika. Nah, itu dari sisi pengetahuan. Nah, karena apa? Ternyata bidang kita ini informatika sangat luas, bisa jadi mesti kita batasi, ya, sehingga nanti oleh prodi informatika konsentrasi apa yang mesti dikuasai teman-teman semuanya ketika belajar di informatika. Nah, nggak mungkin dalam waktu 4 tahun kita bisa menguasai semua permasalahan, semua algoritma. Nah, kita batasi. Nah, pengembangan itu nanti Anda sendiri di lapangan, Anda sendiri ketika di rumah, dan seterusnya. Nah, yang terakhir berkaitan dengan peluang teman-teman semuanya, dengan Anda memilih bidang informatika, saya yakin nanti ketika semester 1, semester 2 itu berjalan, semester 3 Anda sudah melihat peluang kerja. Ya, sudah bisa melihat peluang kerja, oh, saya ada tawaran kerja di sini, kerja di sini. Saya yakin seperti itu. Jadi apalagi Anda teman-teman semuanya bisa ketemu dengan alumni, dengan kakak kelas, nah sehingga wawasan Anda akan berubah. Kemudian Anda bisa kuliah dengan bekerja, ya. Tapi saran saya jangan sampai meninggalkan kuliahnya. Nah, syukur-syukur bisa cari pekerjaan yang freelance, ya, freelance. Jadi tidak mengganggu perkuliahan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya banyak karena waktunya terbatas, hanya 5 menit. Tapi kalau nanti ada waktu, nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi berkaitan dengan ruang lingkup bidang komputer, ya, bidang komputer, terutama bidang informatika, bisa kita bahas lebih lanjut. Karena tadi saya menyampaikan ada 6 bidang, baru saya sebutkan ada sistem informasi, sistem komputer, informatika atau ilmu komputer, kemudian ada lagi rekayasa perangkat lunak, kemudian lagi nanti ada cyber security, dan ada lagi teknologi informasi. Terima kasih Mas Panitia, Mas semuanya panitia, selamat dan teman-teman semua selamat bergabung di Fasilkom Baradjaya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tadi saya sepakat dengan Bapak mengatakan informatika sedang dibutuhkan di pekerjaan sekarang karena kini sekarang sudah menduduki di industrial 4.0. Mungkin sangat dibutuhkan juga untuk, pokoknya teman-teman tidak salah secara jurusan untuk masuk ke informatika. Oke, selanjutnya ada pembekalan tentang keuangan yang disampaikan oleh Ibu Dwipa Handayani, Eskom MMSI selaku Wadik 2. Dipersilakan Ibu Dwipa.
Bu Diva bermasalah perangkatnya, jadi lewat dulu ke Pak Fatur aja, nanti langsung ke BEM ya. Siap, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin selanjutnya pembekalan tentang kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fatur Rozi, MMSI selaku Kaprodi Informatika. Dipersilakan Bapak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, ini sedang ada kegiatan pengisian KRS, jadi Prodi ini lagi sibuk ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah membuat acara ini, pengenalan kehidupan kampus pakai Zoom meeting. Kepada pihak BEM, kami ucapkan salut sekali, apresiasi sekali telah menyelenggarakan masa pengenalan kampus bagi mahasiswa baru ini. Ya, yang kedua, kami ucapkan selamat datang adik-adik sekalian di kampus tercinta kita di Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Ya, kami sebagai Prodi menyambut baik teman-teman sekalian untuk bisa bergabung di Fasilkom ini, di Prodi Informatika, yang kita sudah bangun yang terlepas dari Fakultas Teknik dulunya ya. Kita mempersiapkan lulusan ini agar paling tidak sementara ini ada 5 skema keahlian yang nantinya Anda bisa dapatkan untuk mempersiapkan diri kepada dunia kerja nantinya ya. Ada 5 skema itu. 5 skema itu satu diantaranya adalah network ahli media, network administrator media. Yang kedua, pemrograman basis data. Yang ketiga, pemrograman web pemula. Yang keempat, ITPM, IT Project Manager. Yang kelima, Cyber Security Analyst. Jadi dari infrastruktur, lalu data, database, lalu ada project management, ada pemrograman, ya, web, lalu yang terakhir ada security. Nah, itu bisa menjadikan capaian Anda nanti di kelak nanti setelah mengikuti ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pilihan bagi Anda mau ahli dalam bidang apa. Karena memang sejatinya walaupun Anda mau semuanya, biasanya harus ada satu spesialisasinya. Nah, sesuai dengan tadi apa yang diarahkan oleh dekan kita bahwa kita akan fokus di security. Nah, alhamdulillah kita sudah punya kerjasama dengan BSSN ya. Salah satu kampus yang baru pertama kali menyelenggarakan kerjasama dengan BSSN sehingga nanti sertifikat LSP di bidang cyber security itu diakui dan diregistrasikan di BSSN sehingga nanti ketika Anda mempunyai atau portofolio Anda di dunia industri itu diakui oleh selain LSP dari BNSP juga oleh BSSN, Badan Sandi Negara, Badan Cyber Sandi Negara. Itu saja dari kami. Nanti selebihnya Prodi akan melayani kebutuhan dari para mahasiswa dan kita welcome sekali untuk menginformasikan setiap perubahan yang ada. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Fatur Razi atas pembukaannya. Dan mungkin agenda selanjutnya kita akan menonton video pengenalan BEM Fasilkom dan sambutan dari Presiden Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yaitu Presiden Roland Benedict. Mohon panitia untuk ditampilkan video pengenalnya. Hai, ikut aku yuk kenalan dengan BEM Fasilkom Universitas Bhayangkara Jakarta Raya periode 2021 sampai 2022. BEM Fasilkom merupakan wadah mahasiswa Fasilkom untuk mengembangkan pola pikir dan kepribadian guna mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik mahasiswa Fasilkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Roland Benedict. Saya selaku Presiden Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Dan saya Betus Berdio sebagai Wakil Presiden. Di sini kami akan membacakan visi-misi kami. Pertama yaitu visi terwujudnya BEM Fasilkom yang aktif, memanfaatkan teknologi dan membangun kolaborasi untuk kontribusi dengan penuh makna kepada masyarakat, dan dilanjutkan visinya oleh wakil saya. Adapun misi yaitu yang pertama tanggap terhadap meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, 2 aktif dan responsif, 3 membuat tata kelola organisasi yang profesional dalam suasana kekeluargaan. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh yang pertama ada sekretaris. Sekretaris bertugas untuk memanajemen atau mengelola administrasi organisasi, seperti pengarsipan dokumen dan surat menyurat organisasi. Kemudian, Satuan Kontrol Internal atau SKI. SKI bertugas untuk mengawasi, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh semua biro yang ada di BEM Fasilkom Ubara Jaya. Selanjutnya, bidang keuangan. Bidang keuangan ini merupakan bidang berfokus dalam mengurus anggaran BEM Fasilkom. Dalam bidang keuangan, terdapat biro bisnis yang bertugas untuk menunjang finansial internal BEM, yakni dengan mencari sumber dana melalui kegiatan usaha dan bisnis. Kemudian ada bidang internal. Bidang internal merupakan bidang yang berfokus untuk mengembangkan sumber daya internal BEM Fasilkom. Biro PSDM merupakan bagian dari internal yang bertugas untuk memberikan motivasi dan mengembangkan potensi anggota BEM Fasilkom Ubara Jaya. Kemudian, bidang minat dan bakat. Bidang minat dan bakat merupakan bidang yang berfokus dalam mengembangkan skill mahasiswa dalam ranah akademik yang peranannya dilaksanakan oleh Departemen Keilmuan serta non-akademik yang dilaksanakan oleh Departemen Olahraga. Selanjutnya, bidang relasi. Bidang relasi merupakan bidang yang bertugas untuk membangun dan bertanggung jawab atas kerjasama antar internal dan eksternal organisasi maupun instansi kampus.
Terdapat dua biro dalam bidang relasi, yakni Biro Humas yang bertugas dalam membangun kerjasama dengan pihak internal dan eksternal organisasi sebagai pusat layanan komunikasi dan informasi publik. Selanjutnya, ada Biro Media yang bertugas untuk menyampaikan informasi dan komunikasi serta mendukung eksistensi BEM Fasilkom melalui media sosial. Lalu, bidang kemahasiswaan. Bidang kemahasiswaan berfokus pada mahasiswa Fasilkom. Bidang kemahasiswaan ini memiliki dua departemen. Yang pertama, advokasi kesejahteraan mahasiswa atau Adkesma, yang berfokus untuk memenuhi kesejahteraan mahasiswa Fasilkom. Yang kedua, ada akademis kepemimpinan atau AKPEM, yang berfokus memberikan edukasi mengenai kehidupan pasca kampus serta mengembangkan jiwa kepemimpinan mahasiswa Fasilkom. Lalu yang terakhir, bidang sosial. Bidang sosial adalah bidang yang berfokus sebagai pemegang fungsi penyikapan isu sosial dan pemegang fungsi penanaman nilai-nilai sosial. Biro Pengabdian Masyarakat atau Abdimas merupakan biro yang tanggap terhadap masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, serta sebagai wadah mahasiswa Fasilkom dalam menyalurkan jiwa sosialnya. Cek, ada suara enggak? Dia langsung sambutan. Oke, selanjutnya sambutan dari Pak Presiden Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Saudara Roland, dipersilakan. Oke. Enggak. Saya udah Mahasiswa berprestasi, Mas. Oh iya, stasiun. Ke aku aja ya? Iya, langsung Roland, langsung ke Roberto sama Iksan. Boleh. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Senang bertemu dengan teman-teman kita ini yang baru masuk. Oke, selamat datang di Fasilkom. Kita ini akan mempresentasikan sesuatu. Oke. Ya, oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roberto. Saya di semester 7 sekarang bersama juga sekelas, yaitu programnya banyak-banyak di Fasilkom ini. Jadi kita lanjut aja ya ke slide berikutnya. Pertama-tama, kenapa sih aku pilih UBJ? Kenapa sih saya pilih UBJ buat saya belajar? Pertama itu jarak dari rumah saya itu dekat, rumah saya itu di Tambun.
Kedua, pas saya masuk sini, itu saya udah berjuang 3 tahun untuk daftar angkatan darat dan polisi. Nah, itu umur saya udah habis, saya lanjut ke sini untuk untuk kuliahnya. Dan ketiga, ini biaya dibayar dulu itu masih murah. Oke, lanjut. Pertama-tama nih, aku di 2018 ini ketemu teman-temanku yang baru kayak kalian ini, ada yang istilahnya ada yang kocak, ada yang pinter, ada yang pendiam. Nah, semua itu wajar-wajar aja sih, walaupun kita sekelas. Aku harap nanti kalian ini kompak sampai semester 7 seperti kayak aku dan si Isan bisa kompak. Oke, di 2020 ini sebelum kita masuk ke pandemi, maaf ya. Oke, saya lanjut lagi, maaf ada kendala. Oke, di 2020 ini kan kita masuk ke namanya pandemi. Nah, di situ kita nggak bisa kuliah lagi, kita hanya cuma belajar online gitu. Kita nyari-nyari masukan tuh susah gitu. Makanya aku di 2020 pas saat pandemi saya membuat bisnis yaitu top up game. Nah, itu pertama kali benar-benar saya puji Tuhan saya ada pemasukan untuk membayar uang semester saya untuk 2 tahun itu, puji Tuhan kebayar, dan membeli suatu laptop dan motor. Itu pemasukan dari game itu banyak banget karena dari kecil saya itu juga suka main game. Oke, terus ke 2021 di sini ada program Bangkit, yaitu program dari Mas Nadiem Karim, yaitu buat ngakselerasi mahasiswa IT atau masih lain-lain ke dunia IT untuk berkembang lagi. Oke, dan lanjut ke 2022, saya akan jelaskan lagi. Nah, di sini program Bangkit, saya berterima kasih soalnya selama 4 semester ini saya belum banget diasah, belum banget tahu dunia IT itu kayak apa, terus dunia kerja itu kayak apa, terus membuat startup itu kayak gimana, itu nggak ada sama sekali, belum dapat di kampus ini. Makanya pas ada program ini saya excited banget untuk masuk ini. Nah, di sini oke, lanjut. Ada 3 program di sini, yaitu ada jalurnya, ada yang ke machine learning, ada yang ke cloud computing, terus ada yang ke Android. Kebetulan saya suka ya matematika, suka yang ngitung, suka yang berpikir ke sana lah. Makanya saya pilih ke machine learning. Nah, di situ saya lulus, puji Tuhan, dengan akreditasi A semua. Lanjut. Setelah saya ikutin Bangkit ini, puji Tuhan, saya ngikut namanya program GDSC. Apa sih GDSC itu? Ada yang tahu? Oke, GDSC ini Google Developer Student Club. Nah, itu di sana tuh banyak banget materi-materi yang bakal aku dapat dari sana untuk setahun ke depan. Kenapa sih saya ikuti program ini? Saya pengen bimbing ke adik-adik sekalian untuk biar tahu apa tuh dunia IT sebenarnya sih. Ada yang masuk sini, ada yang nggak tahu apa-apa, kan sampai nanti semester 7 cuma sih itu no banget gitu. Udah zamannya kita udah pada lari semua. Kalau adik-adik sekalian masih pada masih leah-leah kayak gitu, nanti adik-adik ini ketinggalan. Oke, next. Ini GDSC ini membangun teori dan praktis biar seimbang. Jadi kalau kita belajar teori, praktisnya nggak ada, sama aja. Kita belajar praktis tapi nggak ada teorinya, sama aja juga. Oke, next. Goalnya apa sih buat GDSC ini?
yaitu membuat mahasiswa UBJ ini sadar gitu akan dunia teknologi dari Google. Buat nanti masuk ke dunia kerja tuh kayak gimana sih? Nah, di sini juga aku mau nge-share nanti cara bikin CV itu kayak gimana sih yang bagus, terus interview tuh kayak gimana sih yang bagus. Nah, itu nanti saya sharing di GDC ini. Oke, ini namanya framework Google yang itu powerful banget. Google ini frameworknya, toolsnya juga. Yang pertama itu Flutter, yang gambar biru ini. Flutter ini bisa ke web dan ke mobile gitu. Jadi ketika kalian suka banget namanya web atau ke mobile, nah di sini produk-produk kayak seperti Gojek memakai Flutter gitu. Nah, terus kedua namanya TensorFlow. TensorFlow ini buat machine learning, yaitu nanti misalnya ada sesuatu gambar, kan misalnya ada kucing dan macan. Nah, di situ bisa teridentifikasi dengan logaritma TensorFlow yang tadi Bapak Sugi bilang. Nah, di situ ada outputnya, misalnya kalian masukin satu bias ini kayak objek sesuatu, tapi kita nggak tahu apa. Nah, ketika kalian masuk, nah di situ ada outputnya. Terus cloud computing yang nomor 3 itu seperti Google Drive. Nanti kita belajar namanya database, BigQuery, sama penyimpanan. Oke, lanjut ke Android. Android itu kayak seperti yang di HP lah. Kita belajar nanti ke mobile. Oke, ini puji Tuhan lagi. Di kampus kita terpilih dari 61 mahasiswa yang kepilih dari Indonesia untuk GDSC Lead. Oke, sangat beruntung banget untuk berkembang mahasiswa yang di sini. Oke, pertama-tama itu kalau adik-adik yang mau masuk ke dunia IT, mau belajar tools-toolsnya Google, boleh banget join ke aku lewat chat atau enggak nanti ada linknya, kalian join, kalian registrasi, terus minggu kedua kita share knowledge, terus minggu ketiga kita connect ke komunitas lain seperti ke GDSC UGM, ke ITB, itu bisa kalau kita mau. Oke, next. Ini timeline lah ya. Timeline kita ini nanti ada yang class onboarding, terus event. Nah, di sini kita bikin event-event kayak workshop, terus study jam, terus enhance. Di situ biar adik-adik kita belajar gimana sih yang masih bingung-bingung kayak ngoding gitu, kita ajarin yang benar-benar di kakak-kakak kalian yang benar-benar tahu itu apa tools dari Google. Terus nanti di akhir tahun kita graduation, kita udah dapat sertifikat. Sertifikat ini bisa dicari dan dibuat CV, sangat banget pengaruhnya buat kalian kerja. Next, ini istilahnya bonus lah ya buat leader kayak seperti aku untuk kampus. Jadi ketika nanti kita graduation, kita bisa ke luar negeri diongkosin sama Google. Nah, itu kita tahun depan berharap akan ke meetup-nya itu namanya bisa offline lagi gitu, enggak kayak sekarang gitu. Oke, ini yang mau join silakan diketik atau di foto dulu yang benar-benar mau, soalnya di dunia kerja itu kayak seperti Gojek ini webnya itu pakai Golang, frameworknya Google, terus aplikasinya juga pakai Flutter. Nah, itu benar-benar powerful banget framework dari Google. Oke. The last one, ini foto dari saya yang sangat saya sukai, yaitu something today that you put yourself will thank you for. Artinya, lakukan sesuatu hari ini, maka kalian akan berterima kasih pada waktu itu. Nah, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya Bang Robert. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang ingin tahu lebih kompleks lagi, mungkin tadi kan gambarnya juga pecah-pecah nih. Mungkin karena gangguan sinyal, mungkin nanti bisa teman-teman langsung ada linknya,
chat person ke Bang Robert, minta bimbingannya dari beliau. Oke. Tadi juga kotesnya bagus tuh, lumayan kan. Dan mungkin langsung kita lanjut ya untuk kata sambutan dari Pak Presiden Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, yaitu Saudara Roland Benedict. Dipersilakan Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan. Mana ini? Puji Tuhan yang telah memberikan hikmat dan juga kesejahteraan hingga kita dapat berkumpul, bertegur dan bersapa bersama pada kegiatan PK2MB hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Tiastuti Sri Lestari, SSI MM selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Sugiyatno Eskom MKom selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer, Ibu Dwipa Handayani Eskom MMSI selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Prio Kustanto STMkom selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Komputer, serta Bapak Ahmad Faturozi SE MM SI selaku Kaprodi Informatika. Tak lupa juga kepada teman-teman pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fasilkom Ubarajaya, serta teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer. Terima kasih untuk kesempatan ini diberikan kepada saya serta teman-teman BEM Fasilkom Ubarajaya untuk dapat menyapa teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer yang telah hadir yang melangsungkan PK2MB pada hari ini. Kami selaku pengurus BEM Fasilkom Ubarajaya sangat berantusias dengan kedatangan serta masuknya keluarga baru dalam Fakultas Ilmu Komputer yang sangat kita banggakan. Oleh karena ini kepada teman-teman mahasiswa baru hari ini melangsungnya kegiatan PK2MB, semoga dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan ini agar apa yang bermanfaat pada PK2MB ini dapat teman-teman manfaatkan dan terapkan pada diri pribadi masing-masing. Yang terakhir, tidak penting hal baik apa yang kita dapat hari ini, yang terpenting hal baik apa yang kita bisa lakukan di hari esok. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Saya Roland Benedict mewakili Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Ubarajaya mengucapkan mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan yang terjadi serta selamat berproses menjadi mahasiswa baru pada Fakultas Ilmu Komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer atas kesampatannya. Mungkin kita lanjutkan ke agenda selanjutnya yang tadi sempat teknis, yaitu Mas Ihsan Yahya untuk materi suksesnya. Terima kasih Mas Ihsan. Mohon durasi 5 menit. Cek, suara sudah jelas nggak suaranya? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam, selamat siang maksudnya. Selamat siang teman-teman sekalian. Mohon izin yang saya hormati segenap dekanat, segenap pihak prodi serta teman-teman BEM yang saya cintai, yang saya sayangi. Terima kasih telah mewadahi kami untuk membantu memberikan sebuah sedikit pengalaman dalam berada di Bayangkara selama hampir 3 tahun ini. Baik, pertama-tama perkenalkan. Bentar. Nah, perkenalkan nama saya Ihsan Skupi, mahasiswa Universitas Bayangkara Jakarta Raya, jurusan Informatika semester 7. Baik. Nggak pernah paham selama kuliah. Mungkin ini bakal jadi hal yang teman-teman alami ya sampai 4 tahun ke depan. Cuma tenang aja, ini karena waktunya terbatas, mungkin saya langsung pada poin-poin utama. Jadi saya merupakan salah satu mahasiswa yang mewakili Bayangkara untuk ada di Aceh
pada 2019 untuk ikut Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional atau biasa disingkat MTQMN di kampus Universitas Syah Kuala Banda Aceh pada 28 Juli sampai 4 Agustus 2019. Kemudian pada tahun ini saya mengikuti kegiatan KBMI, kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia dengan mendapatkan pendanaan kurang lebih sekitar 17,5 juta dari Dikti. Kemudian selanjutnya program yang saya ikuti adalah pilihan mahasiswa berprestasi 2021 pada 7 Mei 2021 sampai 5 Juni 2021. Kemudian saat ini saya sedang mengikuti Kampus Merdeka, yakni dari Corporate Innovation Consulting, yakni Agile Innovation Development Program, sebuah program inovasi startup. Kemudian berikut merupakan jajaran sertifikat yang saya miliki selama kuliah di Bayangkara, baik dari webinar, sertifikat organisasi, dan lain sebagainya. Nah, nggak mau lama-lama lagi, mungkin ini kata-kata yang harus teman-teman simpen. Jadi kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Oke, selanjutnya, ini Instagram saya, kalau kalian ingin kepoin, kalau mau difoto silahkan, @sanskupi. Kita bisa sharing-sharing, nanti teman-teman yang pengen nanya-nanya untuk segala macam hal itu bisa. Oke, selanjutnya gini, di sini teman-teman yang nggak lolos SNM, nggak lolos SBM, nggak lolos ujian mandiri, boleh angkat tangan sebentar. Saya pengen tahu siapa sih dari sini? 1. Terus siapa lagi? Fajar, oke, Tamaza, Sofian, Indra, Agil, Jeremia, terus. Ayo, siapa di sini teman-teman yang nggak lolos dari SNM, nggak lolos dari SBM? Oke, 13, terus 15, 16, 18, 19. Oke, terima kasih. Silakan diturunkan lagi tangannya. Untuk teman-teman yang nggak lolos di SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri, ikut beasiswa, tapi gagal juga, jangan pernah teman-teman ngerasa masuk Bayangkara itu buangan. Jangan ngerasa teman-teman gue masuk Bayangkara itu cuma sisaan karena nggak keterima di negeri. Jangan. Karena saya punya satu prinsip, ketika saya juga tidak lolos seperti teman-teman, saya SNM coba di UIN Sunan Kalijaga, veteran Surabaya, veteran Yogyakarta, saya SBM-nya di UGM, saya ambil veteran Yogyakarta, saya ambil beasiswa full funded di Universitas Teknologi Yogyakarta, saya ikut mandiri di UIN Sunan Gunung Jati, bolak-balik 2 kali ke Bandung. Tapi apa? Allah kasih jalan, yakni saya keterima atau diharuskan kuliah di Bayangkara. Nah, satu hal yang harus teman-teman ketahui apa? Emas nih, ditaruh dimanapun itu akan selamanya jadi emas. Gitu. Jadi perjuangan teman-teman selama ini ikut SNM, ikut SBM, ikut ujian mandiri, tapi belum rezeki, nggak apa-apa. Kalian semua itu sebuah emas, sebuah diamond, yang kalau ditaruh di jalanan, diinjek-injek, di lumpur pun, orang pasti bakal nyari kalian, orang bakal menghargai kalian. Jadi jangan pernah teman-teman ngerasa, gue masuk Bayangkara gara-gara nggak keterima ke negeri. Oke, itu nggak apa-apa. Mungkin realitanya seperti itu. Tapi jadikan sebuah motivasi bahwasanya teman-teman tuh masuk Bayangkara itu bisa jadi orang hebat. Kayak tadi Mas Robert, dia bisa mengkoneksikan dirinya dengan Google. Itu pertama kalinya terjadi di Bayangkara. Nah, kemudian apa? Jadilah mahasiswa yang terus bergaul. Karena apa? Kalau kalian cuma ngandelin ilmu kalian, ilmu akademik kalian nggak bakal bisa jadi apa-apa. Kalian cuma jadi orang pinter yang pakai ilmu itu untuk diri kalian sendiri. Nah, mungkin kalau di share screen tertulis musuh terbesar adalah diri sendiri, taklukkan dirimu, maka kau akan memenangkan segalanya. Itu bakal kepake banget dalam hidup kalian. Kenapa? Gini, kalau saya pribadi punya pengetahuan ya, banyak orang UI, banyak anak UGM, banyak anak Unpad yang mati bunuh diri. Karena apa? Karena dia stres, nggak kuat. Nah mungkin Allah itu ngasih jalan buat kalian. Rizky misalkan, kamu tuh saya taruh di Bayangkara karena segitu kapasitas kamu dan kamu bakal berkembang di sana. Gitu. Jadi kalian tuh jangan ngerasa gue masuk Bayangkara karena gak ada pilihan lain. Jangan kayak gitu. Kalian tuh bisa jadi apa aja. Saya buktinya, saya bisa ke Aceh diongkosin sama Bayangkara. Saya bisa ke Surabaya diongkosin sama Bayangkara. Saya semester 2 dapat beasiswa akademik. Terus saya ikut kampus Merdeka. Itu kan sebuah hal yang mungkin. Jadi jangan sampai teman-teman anggap tuh ya. Nah, karena kalau sudah dari awal iya, ke depannya
mimpi-mimpi kalian tuh bakal tertahan gitu. Nah, mungkin di Bayangkara ini teman-teman harus lebih aktif. Mungkin nanti bisa tanya-tanya sama kakak-kakak BEM-nya, Kak, gimana sih biar kita bisa dapat ilmu di luar akademik nih, karena akademik itu menurut saya kurang. Itu benar banget. Kalian kalau cuma ngandelin ilmu kampus, ya jauh ketinggalan kalian. Kalian harus ikut pelatihan juga di luar. Itu benar. Tadi Mas Robert ikut Google, itu nggak ada kurikulum di kampus ikut Google, nggak ada. Kalian harus explore diri kalian. Kalian harus terus berkembang. Habis ini, kalian kalau pengen ngopi-ngopi sama teman-teman BEM, yang penting jangan positif ya kalian ya. Harus cek dulu kesehatan. Kalau mau ngopi-ngopi sama kakak-kakak BEM, bisa hubungi Bang Tony, Mas Roland, tahu Bang Robert, nanti kita siap mewadahi teman-teman untuk sharing-sharing. Gimana sih biar milih-milih konsentrasi yang tepat tuh kemana? Informatika tuh banyak banget jurusannya. Jadi kalau di kampus kita itu ada IoT, ada sistem, website, sama ada jaringan. Nah, dari sekarang teman-teman coba fokusin diri kalian. Kalian tuh mau fokus kemana? Programming kah? Programmingnya juga ada website kah? Ada Android kah? Atau UI UX kah? Startup kah? Atau kalian pengen robotik kah? Network kah? Dari sekarang itu kalian coba digali. Karena apa? Nggak sedikit ya teman-teman saya semester 7 itu masih bingung. Gue mau kemana ini ya? Gue semester 7 kagak bisa apa-apa. Jangan. Jadi dari sekarang mumpung masih awal, nilai itu ditata, ya kan? Kalau bisa ambil terus SKS lebih. Setiap dapat IPS 3 ambil lebih. Semoga nanti bisa lulus cum laude, apalagi bisa sampai 3,5 tahun. Gitu. Jadi untuk informasi beasiswa itu ada semuanya. Kalian tuh kuliah tuh sebenarnya murah kalau kaliannya rajin. Info beasiswa ada, info lomba-lomba ada, info kegiatan ada. Syaratnya apa? Terus mau tahu, terus haus akan ilmu, terus haus akan informasi. Mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sisanya nanti kita ngopi-ngopi bareng, kita kopdar. Banyak kopi teman-teman anak BEM kita bisa temuin. Pokoknya jangan lupa sering jaga komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di follow IG saya. Terima kasih. Terima kasih atas semangatnya atau pemantiknya Mas Ihsan. Dan mungkin tadi saya mengambil kutipan, emas ditaruh dimanapun akan menjadi tetap emas. Dan tadi juga ada beberapa kali kalimat, taklukkan dirimu maka kau akan menyenangkan segalanya. Jadi seperti itu aja tuh. Mungkin nanti kita bisa kopdar atau apapun itu dengan Mas Ihsan juga. Beliau itu adalah seorang yang hebat dan berintelek besar. Oke, sebelum mengakhiri acara PK2MB ini, mari kita menyanyikan lagu Padamu Negeri yang diputar oleh panitia BEM. Baik, terima kasih. Akhir acara ini pembekalan dan pemaparan yang sangat luar biasa, sehingga kita dapat bekal dan pembelajaran yang semoga
kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan ini. Dimohon kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian menyalakan kamera Zoom yang akan difoto oleh admin. Nyalakan on cam. Ya, biar nanti. Nyalakan on cam biar kita bisa memfoto dan mengabdikannya. On cam. Oke. On cam semua. Dalam hitungan 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Asik. Ini bergaya aja kali ya, gaya bebas. Pengen berenang. Lihat pada saat ini bagaimana dengan pengguna sosial media ada jadi penggunaan. Udah bang. Sip. Banteng bang, bakso. Biar seru aja ya kan. Oke, terima kasih banyak Emang foto bang. ada narasumber dan moderator yang tadi, para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Selamat datang dan selamat teman-teman adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kasih reaksinya dong di Zoom. Ya, terima Kalau di kasih Zoom ada buat reaksi itu. panitia BEM dan mahasiswa baru. Mantap, Bujang. Mahasiswa baru mohon kembali ke room Zoom Universitas. Terima kasih Iksan, Roberto, Joshua, dan teman-teman di BEM. Tony, semuanya sukses. Tagline-nya nanti mulai diingat-ingat dan digunakan. Cerdas. Jangan lupa kalau mau nge-share silakan @fasilkom, @bemfasilkom. Silakan kalian kirim insight kalian selama kalian ada di acara kali ini. Oke, jadi jangan lupa kita ramaikan juga di Instagram @fasilkom, @bemfasilkom. Terima kasih. Jangan sungkan untuk bertanya ya teman-teman. Jaya,